Welcome to Bear With Me. Kami akan melakukan apa ya? Podcast ya. Podcast dan ada saya dan Michelle sebagai host dan ada narasumber, ada 3 biji. Halo, saya Matrix. Ada? Ya, saya Brian, dosen dari kampus terkenal. Nah, saya Falken Valerian. Nah, tujuan video kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Samudra Pasai, sejarahnya, dan membahas tentang jalur masuk agama Islam tuh gimana sih jalur masuk Nusantara. Kita akan membahas di podcast kali ini. Oke, saya akan nanya kepada Brian ya. Gimana sih proses masuknya Islam melalui kerajaan Samudra Pasai? Ya, jadi gini ya, kebetulan saya juga mempelajari ya, gimana sih prosesnya masuknya ajaran agama Islam ke kerajaan Samudra Pasai. Awalnya tuh Islam tuh masuk ke Indonesia melalui jalur laut pada abad ke-7. Nah, jadi mereka tuh menyebarkan ajaran agama Islam tuh sekaligus dengan berdagang. Nah, berdagang ini sudah merupakan kayak kebiasaan gitu di Eropa. Mereka tuh sudah berdagang. Nah, pedagang-pedagang ini tuh asalnya dari kayak India, Gujarat, Mesir gitu, yang ke Indonesia. Tujuan dari perdagangan itu sendiri sih emang ya tujuannya satu sih, untuk mencari rempah-rempah. Ya. Jadi pada awalnya tuh pedagang-pedagang ini masuk ke wilayah Nusantara itu untuk awalnya niatannya untuk berdagang. Tetapi kan seiring berjalannya waktu kan akhirnya kayak mereka tuh kayak sering ditanyai gitu. Kayak gimana sih ajarannya agama kalian gitu sama ajaran yang pada saat itu masih menganut ajaran agama Hindu Buddha. Akhirnya kan mereka menjelaskan tentang ajaran agama Islam itu. Nah, ajaran agama Islam ini pun cepat berkembang dan mudah diterima gitu. Alasannya ajaran Islam ini tergolong ajaran yang muda. Jadi pada awal saat itu kan Hindu Buddha tuh menganut tentang sistem kasta. Jadi itu mereka menganut kayak ada golongan-golongan. Sedangkan ajaran Islam tuh lebih muda. Jadi mereka tuh tidak menganut golongan tuh. Mereka tidak peduli tentang apa itu golongan. Gitu sih. Ada tokoh-tokoh yang terkenal gitu yang nyebarin agama itu? Ada. Contohnya kayak ulama, kiai, dan pesantren yang berasal dari kerajaan. Nah, mereka ini menetap di Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini adalah pusat pendidikan agama Islam terbesar di Nusantara. Nah, jadi dari situlah agama Islam berkembang di Nusantara. Nah, terus ada dari perdagangan Muslim yang berasal dari kayak Arab, Mesir, dan India. Nah, mereka ini menyebarkan agama Islam lewat jalur perdagangan. Jadi mereka berdagang di Nusantara sekaligus menyebarkan agama Islam. Ada bukti-bukti yang kuat gak ya? Kayak misalnya artefak atau gimana gitu? Nah, kalau bukti itu ada 2. Jadi bukti adanya kerajaan itu tuh yang pertama itu ada ditemukan makam dari raja serta pendiri dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Jadi makamnya ini ditemukan. Nah, terus dari catatan Marco Polo sendiri dibilang bahwa ada seorang pedagang yang berasal dari Venesia, Italia. Jadi dia itu singgah gitu ke Samudra Pasai. Terus Marco Polo sendiri itu bilang bahwa dia itu sudah melihat adanya kerajaan yang istilahnya berkembang. Nah, kerajaan itu dianggap itu adalah Samudra Pasai. Nah, terus di saat itu sudah ditemukan yang adanya mata uang. Mata uangnya itu adalah mata uang dirham. Nah, dirham ini ditemukan pada atau dikeluarkan pada masa kepemimpinan dari raja kedua setelah Sultan Malik Al-Saleh. Ada teori-teori yang mendukung ada keberadaan Samudra Pasai nggak? Nah, kalau teori itu kami bertiga ini percaya bahwa yang masuk itu melalui teori Arab. Nah, teori Arab ini adalah teori yang menjelaskan pada abad sekitar ke-7 agama Islam ini disalurkan ke Nusantara lewat musafir. Nah, musafir ini menyebarkan agama Islam ke Nusantara gitu. Nah, buktinya itu terdapat pada
adanya perkampungan Arab di Sumatera Utara. Nah, yang bernama Bandar Khalifah. Nah, tuh. Nah, jadi alasan kita bertiga milih dari teori Arab ini karena pada masa Samudra Pasai itu dikenal ada yang namanya mazhab Syafi'i. Jadi Samudra Pasai ini menggunakan mazhab itu. Nah, mazhab itu tuh pada saat itu terkenal di Mekah atau Arab. Nah, terus juga penggunaan gelar Al-Malik. Nah, Al-Malik itu banyak digunakan oleh raja-raja yang ada di Samudra Pasai. Nah, jadi Al-Malik itu juga kayak budaya dari Arab gitulah. Ya, kayak gelar yang sering dipakai gitu di Mesir dari Arab. Itu juga salah satu kelebihan teori Arab. Iya. Ada kesamaan mazhab sama kesamaan gelar. Iya. Gitu sih. Karena itu kita bertiga tuh kayak lebih percaya kalau teori Arab tuh merupakan teori semestinya gimana masuknya Islam gitu dibandingkan teori-teori lain. Kira-kira nih peran apa saja yang membuat kerajaan Samudra Pasai ini berperan besar? Peran apa saja? Perannya. Perannya tuh tentunya dari peran ulama dan para kiai ya. Nah, jadi di kerajaan Samudra Pasai ini secara langsung tuh raja pertama mereka yaitu Raja Malik Al-Saleh itu sangat mendukung tentang adanya ajaran Islam. Jadi dia tuh kayak udah mulai mendirikan tentang masjid-masjid, terus pesantren-pesantren gitu untuk membantu menyebarkan agama Islam, sehingga jadi para kiai dan ulama ini otomatis kan bisa semakin dengan mudah gitu menyebarkan agama Islam dan mencari pemeluk-pemeluknya di sekitar daerah itu. Samudra Pasai ini juga pusat kayak perniagaan, jadi banyak pedagang di situ. Jadi karena merupakan bandar perdagangan, Samudra Pasai ini mengeluarkan mata uang yang tadi disebutkan itu dirham. Ya. Kira-kira peninggalan sejarah apa yang membawa bukti adanya kerajaan Samudra Pasai ini? Nah, kalau peninggalannya itu ada dari artefak kuno dan prasasti, terus sama makamnya dari Sultan Malik Al-Saleh, terus sama lonceng cakradonya, koin dirham, sama relief lampu dan catatan peninggalannya Marco Polo itu. Terus tokoh-tokoh penting yang membawa kerajaan Samudra Pasai ini siapa? Tokoh-tokoh pentingnya Berpengaruh. kayak ulama, kiai, dan pesantren yang berasal dari kerajaan-kerajaan itu tadi. Nah, tokoh-tokoh penting yang membawa kerajaan Samudra Pasai itu juga ada dari Sultan Malikus Saleh atau Raja pertama, atau yang dikenal sebagai Raja Samudra Pasai yang sudah kita jelaskan tadi ya, Sultan Malik Al-Saleh. Lalu setelah itu ada Sultan Ahmad Shah, yaitu salah satu raja yang memimpin Samudra Pasai setelah kematian dari Malikus Saleh. Lalu setelah itu ada Marco Polo, yaitu dia seorang penjelajah Eropa. Meskipun ia bukan berasal dari Samudra Pasai, tetapi diceritakan Marco Polo ini sering mengunjungi kerajaan ini dan memberikan catatan tentang kemakmuran dan kehidupan di Samudra Pasai itu. Jadi Marco Polo ini secara langsung yang menyebarkan tentang kemakmuran Samudra Pasai itu ke negeri-negeri luar, sehingga negeri-negeri luar tuh kayak tahu dan ya akhirnya menjalin kerjasama dengan kerajaan Samudra Pasai. Lalu tokoh penting lainnya tuh ada Ibnu Battulah atau penjelajah Arab yang mengunjungi Samudra Pasai pada abad ke-14 dan akhirnya memberikan deskripsi tentang kehidupan sosial, politik, dan agama di kerajaan tersebut. Gitu sih. Iya. Ada hal menarik gak yang bisa kita pelajari, yang dapat kita pelajari gitu dari hari ini? Iya. Banyak sih. Kalau dari kejadian-kejadian sama peristiwa-peristiwa tadi, kita tuh kayak dapat belajar bahwa ajaran tuh tidak hanya berlaku di suatu tempat, tapi kita tuh kayak bisa mengajarkannya dengan luas gitu. Jadi kita tidak hanya terpaku di satu tempat, ya, tapi kita tuh kayak bisa mengajarkannya luas. Terus yang bisa kita pelajari lain tuh kayak sikap pemberani sih dari itu tokoh-tokoh tersebut. Kayak misalnya kayak kamu tuh masa berani gitu ngerin kerajaan tiba-tiba, terus dengan ajaran yang baru kamu ketahui gitu. Itu kan kayak berani banget gitu, keren ya. Itu sih. Begitu ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, podcast kami. Sekian, terima kasih. Dadah. Bye-bye.